Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis saah. Kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada? Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis saah. Apa kabar antum semuanya? Kembali kita bersua dalam program bimbingan Al-Quran, kajian spesial bimbingan Al-Quran bersama guru kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Zulfikar LC, Hafizahullah Ta'ala. Program Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah. Kita akan kembali mentahsin, memperbaiki bacaan hukum-hukum tajwid dan juga makharijul huruf dan sifatul huruf yang rutin kita adakan di malam Rabu ya, Selasa malam Rabu. Dan kaum muslimin muslimah, di kesempatan malam hari ini kita sudah bersama beliau Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Edisi malam hari ini kita sudah di akhir tahun ya. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini Selasa malam Rabu tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan 9 Juni 2026. Baik kaum muslimin muslimah, kita sudah sampai ke surah Al-Qari'ah. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surah At-Takatsur dan langsung dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan terjemahan dan juga tafsir serta kandungan hikmah dalam segmen Tadabburil Ayah ya. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua. Dan sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita, pembimbing kita yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM, Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa haluk ya Aba Auni. Masya Allah, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fik. Naam, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum ayuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan melalui 3 segmen ya. Yang pertama muqaddimah, kemudian yang kedua nanti kita akan praktek tasihih tilawah atau tahsin, memperbaiki bacaannya ya, surah Al-Qari'ah. Silakan buka mushaf masing-masing. Dan segmen yang ketiga kita akan mendengarkan tadabbur atau terjemahan serta kandungan hikmah di surah Al-Qari'ah ini. Baik kaum muslimah, itu dia rangkaian acara kita nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan hingga akhir acara ini. Sekarang kita dengarkan dulu motivasi pembuka dari Ustaz. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar, dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qaidana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriringkan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita di dalam mempelajari kitabullah, baik dari segi membacanya, menghafalnya dan mentadabburinya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan latihan bacaan dan tadabbur terhadap surat At-Takatsur. Sekarang kita lanjutkan ke surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Sebelum kita masuk ke surat Al-Qari'ah, seperti biasa, sedikit kita ulang materi dan pelajaran kita tentang tajwid Al-Quranul Karim. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang makharijul huruf. Maka kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya yang tak kalah pentingnya dengan makharijul huruf, yaitu tentang sifatul huruf. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, pembahasan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf ini sangat penting sekali. Dia diibaratkan pondasi bagi bangunan tahsin tilawatil Quran. Kalau tahsin tilawatil Quran, bacaan yang bagus, ibaratkan itu adalah suatu bangunan, maka menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf itu adalah merupakan pondasinya. Kalau penguasaan kita terhadap makharijul huruf dan sifatul huruf itu sudah bagus, maka insya Allah menguasai materi-materi yang lain dari pembahasan tajwid itu akan terasa lebih mudah insya Allah ta'ala. Dan untuk menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf, inilah yang dibutuhkan latihan yang terus-menerus kita lakukan. Nah, pembahasan tentang sifatul huruf, kalau kita lihat yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bab sifatil huruf. Sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmatatun waddiddakul. Imam Al-Jazari langsung menyebutkan pembagian daripada sifatul huruf dan rinciannya. Sebelum kita melangkah ke menyebutkan tentang sifatul huruf dan pembagian-pembagiannya, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sifatul huruf. Kalau kita lihat sifatul huruf, kalau dari segi bahasa, sifat itu adalah bentuk jamak dari kata sifatun, yang artinya sifat atau karakter. Al-huruf itu bentuk jamak dari kata harfun, yaitu huruf. Ya. Sifatul huruf berarti pembahasan tentang karakter yang ada pada setiap huruf hijaiyah, yang mana tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut di saat kita melafalkannya. Nah, sifat ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan pengucapan daripada huruf tersebut. Di samping diucapkan dari makhrajnya, kita ucapkan dengan karakter huruf tersebut secara masing-masing. Penguasaan terhadap sifatul huruf ini yang akan membuat pengucapan kita terhadap huruf-huruf hijaiyah itu lebih sempurna. Karena ada huruf hijaiyah yang dia keluar dari makhraj yang sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya nanti adalah sifatul huruf. Nah, kalau kita lihat kenapa penting mempelajari sifatul huruf? Ya, kenapa penting mempelajari sifatul huruf? Ada beberapa alasan menunjukkan pentingnya kita mempelajari sifatul huruf. Di antaranya, mempelajari sifatul huruf ini adalah sebagai standar untuk mengukur ya benar, sahih atau tidaknya melafalkan huruf tersebut atau pengucapan huruf tersebut. Ya, bukan saja dari segi makharijul huruf. Ya. Benar atau tidaknya pengucapan huruf tersebut. Kalau dari segi makhraj sudah benar, itu belum cukup. Mesti kita juga menyesuaikan pengucapannya dengan karakter huruf tersebut masing-masing. Ya, karena ada huruf itu dalam pengucapannya disertai keluar angin, ada pula yang kebalikannya. Ada yang pengucapan huruf itu disertai dengan suara yang tertahan, ada pula yang kebalikannya. Dan ada lagi sifat-sifat lain yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut yang insya Allah rinciannya akan kita pelajari akan kita ulang penjelasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi di antara alasan atau fungsi mempelajari sifatul huruf
Yang pertama adalah untuk mengukur dan menjadi standar pengucapan huruf kita itu sudah benar atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, dan ini sudah kita singgung tadi, di antara alasan pentingnya mempelajari sifatul huruf adalah mempelajari sifatul huruf. Dengan menguasai sifatul huruf dan mempelajari sifatul huruf, kita akan bisa membedakan ya huruf-huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Sebagai contoh huruf to, huruf ta, dan huruf dal. Keluar dari makhraj yang sama, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Atau huruf dha, huruf tha, dan huruf zal. Keluar dari makhraj yang sama, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kalau tiga huruf ini keluar dari makhraj yang sama, lalu apa yang membedakannya? Maka jawabannya yang membedakannya adalah sifatul huruf. Kita ambil contoh antara huruf ta dengan huruf to. Huruf ta dan to, seperti yang kita sampaikan, keluar dari makhraj yang sama, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Lalu yang membedakannya apa? Yang membedakannya sifatnya. Pertama dari segi pengucapannya, ditinjau dari keluarnya angin atau napas atau tidak. Maka di sini letak perbedaan. Huruf ta, kalau kita mengucapkan ta, kita akan mendapatkan pengucapannya disertai keluarnya sedikit angin atau napas. Sementara huruf to, kita mendapatkan dalam pengucapannya tidak disertai keluar angin. Ini yang membedakan. Begitu juga huruf to pengucapannya ya disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Sehingga bunyi daripada huruf to itu tebal. Dan huruf ta, pangkal lidah tetap pada posisinya dan bunyi suaranya tipis. Ini yang membedakan antara huruf to dengan huruf ta. Maka dengan menguasai sifatul huruf kita akan tahu. Kalau sebuah huruf atau dua huruf atau tiga huruf keluar dari makhraj yang sama, maka kita akan bisa membedakan masing-masing huruf di saat kita melafalkannya. Nah, kemudian di antara alasan lain pentingnya kita mempelajari sifatul huruf adalah dengan mempelajari sifatul huruf kita akan bisa mengetahui ya sebab-sebab terjadinya idgham, yaitu peleburan huruf satu huruf ke huruf yang lain. Kenapa huruf yang satu ketika sukun bertemu dengan huruf yang lain yang berharakat, huruf yang pertama ini dileburkan ke huruf yang kedua sehingga yang dibaca itu huruf kedua seolah-olah dia bertasydid. Nah, kenapa? Nah, dengan pembahasan, dengan memahami sifatul huruf kita akan mengetahuinya. Seperti huruf ta, huruf to. Ketika huruf ta bertemu dengan huruf ta sukun, huruf ta berharakat, maka ta dileburkan, dimasukkan, diidghamkan ke dalam huruf to. Sehingga yang kita baca adalah huruf to yang bertasydid. Contohnya, waqalat ta'ifah. Lat ta'ifah. Di sini kita mendapatkan waqalat huruf ta sukun. Ta'ifah, to berbaris fathah. Maka dalam praktiknya kita tidak lagi melihat kepada huruf ta, tapi langsung kita memperhatikan dan mengucapkan huruf ta yang bertasydid sehingga kita baca waqalau ta'ifah. Waqalau ta'ifah. Terjadi idgham. Nah, kenapa terjadi idgham? Ya, pertama karena riwayatnya, yang kedua karena dengan melihat karakter masing-masing huruf ta dengan huruf to, yaitu sifat dari masing-masing huruf, kita mendapatkan huruf to dia lebih kuat dibandingkan huruf ta. Nah, sehingga ketika huruf ta berbaris sukun, huruf to berharakat, maka huruf ta harus mengalah, dia ngikut meleburkan diri ke dalam huruf to, sehingga yang dibaca adalah huruf to yang bertasydid. Dari pembahasan dan penguasaan kita terhadap pemahaman kita terhadap sifatul huruf, di samping kita bisa mengetahui ya sebab-sebab terjadinya idgham, kita juga akan bisa mengetahui mana huruf yang memiliki karakter yang kuat sehingga mempengaruhi huruf yang lain yang keluar dari makhraj yang sama, dan mana huruf yang karakter atau sifatnya lemah sehingga mudah terpengaruh oleh huruf yang lainnya ketika bertemu, khususnya ketika dia sukun bertemu dengan huruf yang lain yang memiliki karakter yang kuat sehingga dia harus mengalah meleburkan diri ke dalam huruf tersebut. Semuanya itu bisa kita pahami dengan memahami pembahasan tentang sifatul huruf.
Maka sekali lagi, sifatul huruf itu akan menyempurnakan pelafalan atau pengucapan huruf hijaiyah di samping kita menguasai makharijul huruf sehingga pengucapannya lebih sempurna dan terdengar lebih indah. Nah, kalau kita lihat sifatul huruf ya, kalau pembahasannya kita lihat dari yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, kita akan mendapatkan sifatul huruf itu terbagi menjadi dua macam. Ada huruf itu yang memiliki lawan kata, ya, dan ada pula sifat huruf itu yang tidak memiliki lawan kata. Sifat huruf itu ada dua pembagiannya, dzatiyah dan ada aridhah. Dzatiyah dan ada aridhah. Dzatiyah sifat huruf yang sifatnya lazim ya, yang sifatnya yang disebut dengan sifat huruf dzatiyah yaitu sifat huruf yang selalu menyertai huruf dalam kondisi apapun. Artinya tidak bisa dipisahkan. Setiap kita mengucapkan huruf itu sifat ini mesti ada. Sedangkan aridhah ya, sifat huruf aridhah ini ada kalanya ya, ada kalanya dia itu menyertai huruf di saat dilafalkan, ada pula kalanya tidak. Ya, sifatnya sementara dalam kondisi tertentu. Nah, kita lihat sifat aridhah terkadang menyertai huruf pada kondisi tertentu. Seperti contoh tabkhim, tarkik yang merupakan bagian dari pengaruh daripada isti'la dan istifat. Dan ada pula seperti izhar, idgham, iqlab dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sifatul huruf aridhah yang terjadi pada kondisi tertentu karena pertemuan seperti huruf nun sukun dengan huruf izhar atau dengan huruf iqlab dan huruf yang lainnya. Ada tata cara pengucapan tersendiri bagi huruf nun di sini. Nah, sifatul huruf seperti yang kita katakan tadi itu terbagi dua, ada dzatiyah yang dalam pengucapannya mesti selalu ada menyertai huruf tersebut ya, sedangkan yang kedua adalah aridhah, pengucapannya ya tidak menyertai setiap pengucapan huruf itu, hanya dalam keadaan tertentu. Nah, sifatul huruf yang dzatiyah itu terbagi dua. Ada yang memiliki lawan kata, ada yang tidak memiliki lawan kata. Kalau kita lihat Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan sifatul huruf yang memiliki lawan kata, itu semuanya ada sekitar 10 sifat. Sedangkan sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata, di situ ada 7 sifat. Maka jumlahnya adalah 17 sifat. Sama dengan makharijul huruf secara rinciannya semuanya berjumlah 17 makhraj. Sifatul huruf juga berjumlah 17 sifat. Ini pembahasan tentang sifatul huruf. Kita ambil sifat yang pertama. Imam Al-Jazari mengatakan sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun. Sifatuha, sifat-sifat daripada huruf-huruf hijaiyah, jahrun. Yang pertama disebut dengan sifat jahar. Warikhun, sifat rakhawah. Sifatu jahrun warikhun mustafil, sifat istifal. Munfatihun, sifat infitah. Musmatatun, sifat ismat. Waddiddakul, kemudian lawan katanya sebutkanlah. Nah, kemudian dia memulai pembahasan sifatul huruf ya dengan menyebutkan lawan kata dari sifat-sifat yang disebutkan di awal. Jahrun ya lawannya adalah hamas. Jahar lawannya hamas. Maka dia memulai dari sifat hamas. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakan. Sifat hamas huruf-hurufnya terhimpun dalam kata fahathahu syakhsun sakan. Maka sifat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam bait nazamnya yaitu sifat hamas. Apa itu sifat hamas? Sifat hamas adalah ya, pengucapan huruf, ya, suara yang kalau kita lihat dari segi bahasa, kata hamas itu berarti suara yang tersembunyi atau bisikan. Suara yang tersembunyi atau bisikan. Maksudnya, ya, pengucapan huruf yang disertai keluar angin atau desis. Ya. Khususnya ini akan tampak ketika huruf tersebut berbaris sukun atau berbaris
tasydid. Nah, huruf yang memiliki sifat hamas berarti huruf yang dalam pengucapannya disertai keluar ya angin atau suara seperti bisikan. Ini hamas ya. Dalam pengucapannya huruf-huruf yang memiliki sifat hamas pasti dalam pengucapannya huruf ini akan disertai keluarnya angin atau suara seperti suara bisikan. Dan ini akan tampak seperti yang kita katakan ketika huruf tersebut berbaris, ketika huruf tersebut sukun atau bertasydid. Apa saja hurufnya? Hurufnya terhimpun dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu fa ha tha ha. Syakhsun shin kha sad. Sakata sin kalau tadi shin, kalau ini sin, kaf, ta. Masing-masing huruf ini, ya, fahathahu syakhsun sakat, kita akan mendapatkan setiap pengucapan huruf ini pasti akan disertai keluarnya suara, keluarnya angin atau suara seperti bisikan. Kita ambil yang pertama huruf fa. Kita akan mendapatkan fa. Dan ini akan terasa sekali kalau kita membaca, melafalkan huruf ini di atas cermin. Kita akan mendapatkan cermin akan buram ya. Seperti kita meniup cermin tersebut. Karena ada angin yang keluar dari mulut kita. Atau kita letakkan jari di depan bibir kita, kita akan merasakan ada angin yang keluar. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa, dalam pengucapannya fa, fi, fu, af, fa, kita akan merasakan akan ada angin yang keluar. Begitu juga huruf yang lain. Huruf ha, ah, ha, hi, hu, ah, begitu juga huruf tha, huruf ha, sampai huruf ta. Ta, ti, tu, at, ta. Kita akan mendapatkan dalam pengucapannya disertai keluar angin atau suara seperti bisikan. Ini yang disebut dengan sifat hamas. Lawan dari sifat hamas adalah sifat jahar. Ya, berarti kalau sifat hamas adalah pengucapan huruf yang disertai keluarnya napas atau angin atau suara seperti bisikan, berarti sifat jahar kebalikannya. Pengucapan huruf yang tidak disertai keluarnya napas atau keluarnya angin atau keluarnya suara seperti bisikan. Apa saja hurufnya? Hurufnya selain dari huruf fahathahu syakhsun sakat, semuanya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat jahar. Maka untuk mengetahui huruf-huruf yang memiliki sifat jahar mudah. Ketahui saja huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Maka insya Allah Ta'ala kita akan menguasai. Dan disinilah kehebatan Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam menyusun materi tentang sifatul huruf. Pertama dia menyebutkan pembagian sifat, dan ketika sifat huruf itu memiliki lawan kata, dia hanya menyebutkan satu kategori saja, kemudian kategori yang lainnya dia sebutkan dalam bentuk lawannya. Dan lawannya itu bisa kita lihat dalam penjabaran ya dia tentang pembahasan berikutnya di bait-bait yang berikutnya. Seperti tadi dia memulai pembahasan tentang sifatul huruf dengan ucapannya sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil munfatihun musmattatun. Kemudian waddiddakul. Ya. Dia sebutkan sifat huruf yang memiliki lawan kata itu ada 10. Dia sebutkan saja 5. Kemudian untuk 5 sisanya dia sebutkan dalam bentuk lawannya. Ya. Sebutkan lawannya. Seperti jahar lawannya hamas. Syiddah lawannya rakhawah. Ya. Warikhun mustabil. Istifal lawannya isti'la. Ya. Infitah lawannya itbaq. Kemudian ismat lawannya izlaq. Dan itu lawan katanya akan kita lihat istilahnya atau penyebutan namanya di bait-bait berikutnya. Ini sedikit ya pembahasan tentang sifatul huruf, dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan tersebut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, rincian daripada sifatul huruf. Karena pembahasan tentang sifatul huruf ini banyak, maka insya Allah Ta'ala setelah kita
mempelajarinya atau mengulang materinya, kita akan bisa menguasai pengucapan huruf-huruf hijaiyah lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi. InsyaAllah ta'ala itu akan memudahkan kita untuk mempraktekkan bacaan yang baik dan benar. Tinggal kita sempurnakan bacaan kita dengan menguasai hukum-hukum tajwid yang lainnya. Dan insyaAllah seperti yang kita katakan, itu akan lebih mudah ke depannya. Biidznillahi ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ke latihan bacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah. Seperti yang kita lakukan sebelum kita membaca surat tersebut, kita lihat dulu poin-poin tajwid yang penting yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Pertama berkaitan dengan surat Al-Qari'ah, tentu kita melihat ya mat yang ada di dalam surat tersebut, itu yang dipanjangkan yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Kita akan mendapatkan ada dua macam mat yang ada di dalam surat Al-Qari'ah. Pertama, mat yang dipanjangkan biasa yaitu 2 harakat, dan ada mat yang dipanjangkan 4 harakat yaitu sedang. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma mat alif setelah huruf mim. Mawazinu, di sini ada 2, mat alif setelah huruf waw dan mat ya setelah huruf zai. Fi 'ishatin, mat ya setelah huruf fa dan begitu juga setelah huruf ain. Radiyah, mat alif setelah huruf ra. Wa amma, mat alif setelah huruf mim. Fa ummuhu hawiyah, ya, mat silah setelah dhamir ha yaitu fa ummuhu hawiyah, mat alif setelah huruf ha. Adraka ma hiya, mat alif setelah huruf ra, begitu juga setelah huruf mim. Narun hamiyah, mat alif setelah huruf nun, begitu juga setelah huruf ha. Ini contoh-contoh mat yang dipanjangkan biasa yaitu 2 harakat. Berikutnya mat yang dipanjangkan sedang itu 4 harakat. Di sini hanya ada 1 contoh, yaitu bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ya, yang di dalam istilah ilmu tajwid ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Contohnya hanya 1, wa ma adraka, wa ma adraka. Nah, kemudian dengung, poin yang kedua tentang dengung. Di sini dengung ya ada pada huruf mim yang bertasydid. Fa amma wa amma fa ummuhu, ya. Kemudian dengung yang terjadi pada huruf nun. Fa amma man thaqulat mawazinu, nun sukun bertemu dengan huruf tha, ya. Man thaqulat, ya, ini disebut dengan ikhfa. Nun sukun di sini didengungkan dan disamarkan. Caranya jangan sentuh makhraj huruf nun tapi arahkan ke makhraj huruf setelahnya, kemudian tahan di situ dan keluarkan suara dari hidung. Ini praktik daripada ikhfa. Kemudian yang berikutnya poin yang ketiga yaitu huruf yang ditebalkan. Di sini ada 4 huruf. Pertama huruf qaf, thaqulat, ya, huruf qaf thaqulat ini yang ditebalkan. Kemudian huruf ra, kita akan mendapatkan di sini huruf ra ditebalkan karena 2 kondisi. Pertama karena dia berbaris atas, yang kedua karena dia berbaris dhamma, itu berbaris depan. Contohnya radiyah, adraka, ya, narun, narun. Nah, kemudian huruf dhad, radiyah. Kemudian huruf kha, khaffat, khaffat. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang keempat, yang terakhir yaitu qalqalah. Di dalam surat Al-Qari'ah, kita juga akan mendapatkan adanya qalqalah, yaitu pada huruf dal yang berbaris sukun. Adraka, adraka. Nah, ini dia poin-poin tajwid yang ada pada surat Al-Qari'ah yang perlu kita ketahui dan kita usahakan untuk praktekkan di dalam bacaan kita. Nah, untuk menyingkat waktu, kita baca sama-sama
ya, surat Al-Qari'ah, dan seperti biasa kita minta akhuna Abu Auni untuk mengikutinya. Baru Nah, setelah itu kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menyetorkan bacaannya. Namun untuk lebih menguasai lebih baik, tentu dibutuhkan banyak latihan di rumah. Usahakan untuk mendengarkan praktik bacaan yang benar dari bacaan percontohan dari bacaan para masyayikh qiraat. Kemudian ditiru bacaannya dan dilatih seperti yang dipraktikkan oleh masyayikh tersebut. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة. ما القارعة. Nah, jangan lupa berhenti pada huruf ta marbutoh, ganti ta marbutohnya menjadi huruf ha sukun. Nah, huruf ha dari segi sifatnya dia termasuk dalam kategori huruf hamas. Berarti dalam pengucapannya mesti keluar angin atau napas atau suara seperti bisikan. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Ingat huruf fa tadi ini termasuk huruf hamas, maka jelaskan sifat hamasnya. Fa kal farashi. Nah, kita ulangi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. وأما
amma man khaffat mawazinuh. فأمه هاوية فأمه هاوية. فأمه هاوية فأمه هاوية. وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي. نار حامية نار حامية. نار حامية. نار حامية. Nah, ini sedikit perlu diketahui. Kalau kita ingin menyambung ayat ke-6 ke ayat ke-7, ya, maka di sini kalau kita ingin menyambung ayat ke-10 ke ayat 11, di sini ayat ke-10 diakhiri oleh ha sukun. Maka kalau kita ingin menyambung ke ayat yang terakhir, ha sukun tetap dibaca ha sukun, ya. Kita coba. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. وما أدراك ما هي نار حامية. وما أدراك ما هي نار حامية. وما أدراك ما هي نار حامية. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Nah, wafika barakallahu ya ustazana wa jazakallahu khairan. Baik, langsung saja untuk prakteknya silakan di 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat satu-satu ya. Kita selang-seling dulu. Yang pertama dari telepon biasa. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dika Alvaro. Dika? Dika Alvaro. Dika Alvaro. Akhi Dika kelas berapa, akhi? Sekolah? Halo? Kelas 3 SMP. Oh, Masya Allah. Baik, di mana tinggalnya, akhi Dika? Di Sudirman. Oh, di Sudirman ya. Baik. Ini baru pertama kali ya? Iya. Baik, langsung saja Ustadz. Ada adik kita, Dika Alfarah di Sudirman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhuna Dika. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, silakan dibuka surat Al-Qari'ah. Ya, baik Pak Ustadz. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, usahakan suaranya jangan terputus ya. Kal'ihnil manfush. Manfush. Di sini fush panjangkan 4 harakat. Baik Pak Ustadz. Nah. Kal Watakunu. Ulang dari awal ayat. Watakunu. Watakunul jibalu kal ihnil manfush.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Ra-nya lebih tebalkan sedikit lagi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Naam. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Sudah bagus ya untuk bacaannya. Tinggal hati-hati ketika berhenti pada huruf ta marbutha, ganti dia menjadi ha sukun dan jelaskan bunyi ha-nya seperti isyatir radiyah. Ada bunyi ya. Mawazinuh mahiyah narun hamiyah ya. Nah, coba diulang. Isyatir radiyah. Pada satu kata aja. Radiyah. Radiyah. Ba-nya lebih tebal. Radiyah. Radiyah. Yah. Yah. Hawiyah. Hamiyah. Ha, bukan ha ya. Hawiyah. Hawiyah. Terakhir hamiyah. Hamiyah. Ya, hamiyah. Hamiyah. Nah, ahsan, tabarakallahu fiik. Dilatih terus ya, dan usahakan untuk dihafalkan ayat ini sehingga bisa dilatih kapanpun dan dimanapun. Ahsan, tabarakallahu fiik wa yassarallahu lak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, wa'iyyakum. Nah, jazakallahu khairan akhi Dika Al-Farah ya di Jalan Sudirman Pekanbaru. Baik, silakan yang ingin bergabung bersama kami praktek surah Al-Qari'ah di 08117530.000 untuk telepon biasa, untuk telepon WA-nya atau call WhatsApp di 081175454444. Baik, kita akan angkat untuk penelpon atau peserta kita yang kedua. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Pak Novel ya? Nah, Pak Novela. Baik, silakan Pak Novela langsung saja nih. Tapi Ustaz, langsung saya Ustaz, ada Pak Novela di Jalan Sukakarya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, silakan dibaca Pak surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Vokal I pada madiyanya itu jelaskan Pak, dan dipertahankan sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthut. Nah, huruf ya di sini tipiskan ya Pak ya. Yauma, bukan yauma, bukan yaum, tapi ya. Yauma. Yauma, ya. Yauma. Ya, ahsan. Ulang. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthut.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. Nah, di sini huruf fa lebih dijelaskan sifat hamasnya. Kemudian mim dengung pada mim tasydid itu lebih lama lagi, tahan sedikit lagi. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fa amma man sa. Di sini nun sukunnya disamarkan, Pak, di saat mendengungkan. Man sa. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. Mahiyah. Kedua huruf hanya jelaskan, Pak. وما أدراك ما هي. Narun hamiyah. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Alhamdulillah bacaannya bagus, Pak ya. Tinggal dilatih terus, usahakan dihafalkan ya sehingga memudahkan Bapak untuk melatih surat ini kapanpun dan dimanapun. Nah, barakallahu fik wa yassarallahu laka. Oke, barakallahu Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, Pak. Wa iyyakum barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan untuk Pak Novela ya di Jalan Sukakarya. Baik, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, baik, untuk saat ini mohon maaf ya karena cuaca kurang kondusif. Kita akan tutup dengan sedikit ikhtitam dari Ustadz ya. Qadarullah wa masyafa'al, karena cuaca kurang kondusif maka kita cukupkan ya untuk kajian kita dan peserta, mohon maaf ya. Tapi silakan Ustadz untuk sedikit closing kita atau ikhtitam. Tafadhal masykurah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Seperti yang dikatakan akhun Abu Auni, karena cuaca tidak mendukung ya, di luar hujan disertai suara guru dan petir, terpaksa kita selesaikan pertemuan kita pada malam ini sampai di sini. Namun perlu kembali kita ingatkan, untuk mendapatkan bacaan yang baik dan benar itu tidak bisa instan, perlu banyak latihan. Maka latihlah bacaan kita terus menerus setiap hari. Usahakan minimal sediakan waktu kita 10 menit setiap harinya. Ya, dengarkan bacaan masyayikh yang baik dan benar, yang merupakan bacaan percontohan, kemudian ditiru, praktekkan seperti yang kita dengarkan. Lebih baik lagi kalau kita belajar kepada guru yang menguasainya, sehingga akan memudahkan kita untuk menguasai materi tersebut karena adanya bimbingan dan arahan dari guru. Dan alhamdulillah sekarang kesempatan dan fasilitas itu sangat banyak dan terbuka serta mendukung, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa belajar mentahsin tilawatil Quran. Ingat, setiap huruf yang kita baca ada pahalanya. Semakin bagus kualitas bacaan kita, tentu akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya dan kemudahan bagi kita untuk belajar membaca kitabullah, menghafal kitabullah dan memahami kitabullah serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan syafaat daripada Al-Qur'an nanti insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita, pembimbing kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala, dan kaum muslimin dan muslimah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami off air, mohon maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.